Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar sudut berelasi negatif. Sebelumnya kan kita udah belajar mengenai sudut berelasi dan juga sudut berelasi yang lebih dari 360 derajat. Yang belum tonton boleh ditonton dulu supaya lebih memahami untuk mengerjakan sudut berelasi negatif. Jadi sudut berelasi negatif itu ketika sin kostannya atau alfa dari sin kostannya itu bernilai negatif. Sebelumnya kan kita hanya membahas bernilai positif. Nah, ketika bernilai negatif itu bagaimana? Rumus untuk sudut berelasi negatif itu seperti ini. Ketika sin ini bisa alfa atau theta, ini hanya simbol saja. Tetanya itu negatif, berarti dia bisa diubah menjadi negatif sin theta. Jadi negatifnya bisa pindah ke depan. Tapi untuk cos, ketika cosnya itu negatif theta, itu sama aja kayak cos theta. Jadi negatifnya itu dibuang, bukan dipindah. Nah, yang tan itu sama seperti sin. Negatifnya itu dipindah ke depan. Untuk kosekan ini kan lawannya sin. Dia sama kayak sin. Kalau sekan itu kan dia lawannya cos. Dia sama kayak cos. Jadi negatifnya itu dibuang. Nah, kotangen itu sama kayak tan. Karena dia lawannya atau inverse-nya dari tan. Jadi sama. Negatifnya dipindah. Jadi untuk cara gampang mengingatnya, itu ketika fungsi dasarnya sin dan juga tan, itu kan ganjil, negatifnya itu dipindah. Maka kebalikannya atau inverse dari sin dan juga tan, yaitu kosekan dan juga kotangen juga ganjil. Tapi kalau fungsi dasarnya itu cos atau genap, yang mana negatifnya itu hilang, maka kebalikannya dari cos yaitu sekan itu juga genap. Tuh, jadi yang beda sendiri itu adalah cos dan juga lawannya yaitu sekan. Kita ke contohnya. Jadi ini bisa ditonton dulu untuk yang video sudut berelasi untuk lebih memahami cara penjabaran dari pengerjaan ini. Jadi kalau sin negatif 45 derajat, kalau sin itu kan tadi rumusnya negatifnya dipindah ke depan. Berarti ini sama aja kayak negatif sin 45 derajat. Nah, 45 derajat kan kita udah tahu di sudut istimewa, tidak perlu menjabarkan. Sin 45 derajat itu akar 2/2. Jadi sama aja kayak negatif akar 2/2. Ini untuk sin negatif 45 derajat. Dan untuk cos negatif 60 derajat. Kalau cos itu kan tadi rumusnya negatifnya hilang. Cos negatif 60 derajat itu sama aja cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan 1/2. Nah, ketemu hasilnya. Kemudian ketika kotangen negatif 30 derajat. Kotangen dia kan seperti tan. Negatifnya dipindah ke depan. Jadi negatif kotangen 30 derajat. Nah, kotangen ini kan tidak ada di sudut istimewa. Sehingga kita ubah menjadi tan. Negatifnya tetap ikut. Kotangen 30 derajat itu kan sama aja kayak 1/tan 30 derajat. Tan 30 derajat itu nilainya akar 3/3. Negatif akar 3/3. Itu hasilnya. Kemudian contoh yang terakhir. Sin negatif 225 derajat. Kalau sin itu kan negatifnya dia berpindah. Sin negatifnya berpindah ke depan. Jadi sama aja kayak negatif sin 225 derajat. Nah, ini bukan sudut istimewa sehingga kita gunakan rumus sudut berelasi. Kita jabarkan dulu menjadi 180 ditambah 45. Ini kan kalau dijumlah dijumlah. Kalau dijumlahkan itu kan hasilnya 225. Ya. Karena ini 180 berarti kan sinnya tetap jadi sin, negatifnya tetap ikut. Tetap jadi sin, alfanya 45 derajat.
Nah, positif atau negatif? Sin 225 derajat dia ada di kuadran 3. Di kuadran 3. Sin di kuadran 3 kan semanis sin tanpa. Nah, di kuadran 3 itu tannya yang positif, berarti sinnya kan negatif. Jadi di sini negatif. Sebentar. Ini jadi tadi kan awalnya negatif. Nah, ternyata ini jadi negatif sin 45 derajat. Nah, negatif ketemu negatif jadinya positif sin 45 derajat. 45 derajat sin akar 2 per 2. Jadi hasilnya akar 2 per 2. Jadi hasil sin negatif 225 derajat adalah akar 2 per 2. Oke, semoga bermanfaat.